Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini anak-anak kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 7, materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Selanjutnya adalah pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati dan menerima bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat manusia. Para Nabi dan Rasul ini memiliki tugas untuk menunjukkan jalan yang benar, mengajak umat kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan dengan membawa wahyu yang diterima langsung dari Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul merupakan bagian dari 6 rukun iman yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran Surat Al-Fath ayat 13, yang artinya, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka syair yang menyala-nyala. Al-Fath ayat 13. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan suatu syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya dan mengamalkannya. Selanjutnya adalah Rasul Ulul Azmi. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Sementara Rasul Ulul Azmi adalah rasul yang memiliki ketabahan dan teguh pendirian dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalankan tugas dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya. B adalah rasul yang bergelar Ulul Azmi. Adapun penjelasan mengenai Rasul Ulul Azmi adalah sebagai berikut. 1. Nabi Nuh alaihi salam. Menurut hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam ketika berusia 40 tahun. Selama 950 tahun ia berdakwah, tetapi hanya segelintir saja yang mau beriman kepada Allah. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam mempunyai 2 orang putra yang menjadi nabi seperti dirinya, yaitu Ismail dan Ishak. Namun Ibrahim dan Ismail diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah. 3. Nabi Musa alaihi salam lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Setiap bayi laki-laki harus dilenyapkan, maka Musa dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai, dan ditemukan oleh Aisyah istri Fir'aun, maka selamatlah Nabi Musa alaihi salam. 4. Nabi Isa alaihi salam.
lahir dari seorang ibu yang bernama Maryam atas izin Allah, dan Nabi Isa tidak mempunyai bapa. 5. Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nama lengkap adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ia menjadi Rasul saat berusia 40 tahun dan merupakan Nabi terakhir. Selanjutnya adalah sifat wajib para Rasul. Sifat wajib para Rasul artinya sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib para Rasul ini ada 5. Yang pertama, Siddiq, artinya benar atau jujur. Dengan kata lain, bahwa semua yang disampaikan Rasul itu pasti benar, baik berupa ucapan maupun perbuatan. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. Dalam menyampaikan yang diperintahkan oleh Allah, Rasul itu dapat dipercaya. 3. Tabligh, artinya menyampaikan. Rasul menyampaikan semua wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Patona, artinya cerdas. Setiap Rasul mempunyai pikiran yang cerdas dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul: 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadi teladan dalam kehidupan. 3. Mendapatkan petunjuk hidup yang benar. 4. Menghindari kesalahan dan dosa. 5. Meningkatkan rasa persaudaraan dan solidaritas. 6. Mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Sekian dan terima kasih.